Angelin ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang, guys. Dia hidup dalam ketakutan. Halo guys, assalamualaikum, matur nuwun wis mampir nang videoku. Hari ini aku mau cerita tentang sebuah kasus yang bukan horor ya, tapi jauh lebih menakutkan dari hantu manapun. Jadi kisah ini sebenarnya itu udah 10 tahun yang lalu, terjadi pada tahun 2015. Tapi kalau sekarang aku masih denger nama korbannya ini, serasa greget banget gitu loh sama tersangkanya. Sampai sekarang kok bisa dia setega itu gitu loh. Ini adalah kisah tentang seorang gadis kecil bernama Angelin. Seorang anak 8 tahun yang senyumnya sangat indah, tapi hidupnya berakhir tragis di tangan orang yang seharusnya menyayanginya. Nama lengkapnya Angelin Megawe, tapi nama aslinya ini Angelin. Nah, nama Angelin ini adalah pemberian dari ibu angkatnya. Angelin lahir pada 16 Mei 2007 dari pasangan Ahmad Rosyidi dan Hamidah. Keluarga ini hidup sederhana guys, di Dusun Tulungagung, Jawa Timur. Nah, saat Angelin lahir, kondisi ekonomi mereka ini sangat sulit. Bapaknya, Ahmad ini, cuma seorang pekerja serabutan, sedangkan ibunya Hamidah adalah ibu rumah tangga. Bapak Ahmad dan Ibu Hamidah ini punya anak 4, jadi bisa kalian bayangkan ya guys, untuk makan sehari-hari aja sulit banget. Nah, pada suatu hari ada kenalan yang bilang kalau ada pasangan kaya dari Bali yang mau mengadopsi anak. Pasangan itu namanya Margaret Christina Megawe dan suami bulenya Douglas Bruce Scarborough. Nah, tanpa pikir panjang dan demi masa depan Angelin yang lebih baik, orang tua kandungnya akhirnya pun setuju. Saat itu Angelin masih bayi guys, baru berumur 2 bulan. Akhirnya Angelin pun dibawa ke Bali lah itu kan. Dia tinggal di sebuah rumah besar. Tapi rumah itu kondisinya berantakan, kotor, penuh barang-barang yang tak terpakai. Pokoknya lingkungannya itu tidak terawat. Ada banyak anjing, ayam, dan berbagai hewan lain. Di rumah itu Angelin tidak diperlakukan selayaknya anak guys. Dia tidak dianggap sebagai anak angkat, tapi lebih mirip ke pembantu. Setiap hari tugasnya Angelin ini bukan main, bukan belajar, tapi tugasnya ini memberi makan puluhan ayam yang dipelihara di rumah itu. Dia juga harus memberi makan anjing dan membersihkan kotoran mereka. Anak sekecil itu guys, udah diperlakukan kayak gitu. Dia tidak bisa menikmati masa-masa kecilnya sama sekali. Angelin tidak pernah bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Sekolahnya gimana? Dia cuma bisa sekolah pun karena ada campur tangan dari sekolahnya, yaitu SD Negeri 12 Sanur Bali, yang menanggung semua biayanya. Padahal ibu angkatnya ini orang kaya loh. Nah, di sekolah, Angelin ini pintar dan rajin guys. Tapi teman-temannya sering melihat Angelin ini datang ke sekolah dengan pakaian kotor, bau, dan lusuh. Kadang juga ada luka memar di tubuhnya. Rambutnya gimbal dan berantakan. Guru-gurunya pun curiga. Si guru-gurunya ini sebenarnya sering memanggil Margaret, ibu angkatnya itu, untuk menanyakan kondisi Angelin. Kenapa nih Bu Angelin kok setiap hari penampilannya seperti itu, awut-awutan, juga kok ada luka lebam di tubuhnya. Memangnya Angelin di rumah itu ngapain aja? Dan kenapa ada luka lebam seperti itu, kiranya yang ditanyakan oleh guru-gurunya. Tapi si Margaret ini selalu punya jawaban. Dia bilang, Angelin ini nakal, suka main kotor-kotoran, suka jatuh-jatuh, kata si Margaret, ibu angkatnya. Margaret ini bahkan melarang guru-guru untuk mencampuri urusan keluarganya. Dia bilang, "Dahlah, jangan urusin anak saya ya urusan saya," katanya gitu guys. Pernah tuh ada tetangga yang melihat Angelin dipukul dan dicubit oleh Margaret. Kadang Angelin menangis ketakutan, kesakitan, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Angelin ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang guys. Dia hidup dalam ketakutan. Nah, puncaknya terjadi pada malam 15 Mei 2015. Menurut kesaksian pembantu mereka, Aguste Hambame namanya ya, Margaret ini memukuli Angelin dengan sangat brutal. Kepala Angelin dibenturkan ke tembok dan lantai berulang-ulang kali. Agus yang melihat kejadian itu diancam oleh si Margaret ini dan dijanjikan uang agar bungkam. Setelah Angelin tak berdaya, Margaret menyeretnya ke kamar. Kemudian Agus diperintahkan untuk menguburkan jasadnya Angelin. Parah. Pada tanggal 16 Mei 2015, Angelin ini berulang tahun ke-8 guys. Jadi pada tanggal 15-nya kan, ini si Angelin
dihabisi oleh ibu angkatnya. Besoknya ini sebenarnya adalah hari ulang tahun Angelin ke-8 guys. Dan di hari itu si ibu angkatnya ini, Margaret, mengumumkan koar-koar dia ke tetangga-tetangganya kalau Angelin hilang kemana Angelin, begini, pokoknya gitulah. Tapi si Margaret ini baru melaporkan hilangnya Angelin ke polisi pada 20 Mei 2015. Jadi selang 4 hari setelah Angelin tidak terlihat, baru si Margaret ini melaporkan atas hilangnya Angelin ini ke polisi. Tapi koar-koarnya si Margaret ini langsung pada tanggal 16-nya, koar-koar ke tetangga-tetangganya aja kalau Angelin hilang, bapak ibu Angelin hilang, cuma kayak gitu. Adalah ya, akhirnya setelah tanggal 20 Mei itu, setelah Margaret melaporkan atas hilangnya Angelin ke polisi, pencarian dilakukan besar-besaran. Media memberitakan kasus ini setiap hari. Waktu itu Indonesia Raya gonjang-ganjing atas kejadian ini guys. Banyak orang bersimpati, Bali pun gempar waktu itu. Anehnya, si Margaret ini justru terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa gitu loh. Akhirnya pada 10 Juni 2015, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Margaret ini. Bau busuk sangat menyengat dari rumah Margaret guys. Setelah digali, ditemukanlah jasad Angelin terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri, di bawah pohon pisang. Hasil autopsi sangat mengejutkan. Jadi di tubuh Angelin ini banyak sekali luka memar, luka bakar, bekas sundutan rokok, dan luka-luka lain. Jasadnya si Angelin ini bahkan sudah kaku. Polisi menetapkan 2 tersangka utama, yaitu Margaret, ibu angkatnya Angelin, dan Auguste, si pembantunya ini. Nah, di pengadilan, Margaret dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana, penelantaran, dan eksploitasi anak. Sedangkan Auguste, si pembantunya ini dihukum 10 tahun penjara karena membantu menyembunyikan jasad. Di balik kekejaman itu, terungkap sebuah dugaan motif yang sangat dingin, guys. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya, di mana suami si Margaret ini? Nah, jadi suami Margaret ini, si Douglas Bruce Scarborough ini, ternyata sudah meninggal pada tahun 2008, waktu Angelin ini masih berusia 1 tahun. Nah, kabarnya Douglas ini sangat amat menyayangi Angelin. Dia sudah menganggap Angelin ini seperti anak kandungnya sendiri. Dan konon, Douglas ini meninggalkan wasiat yang menyebutkan kalau Angelin akan mendapatkan warisan saat ia dewasa. Makanya, spekulasi ini menjadi salah satu alasan kuat di balik perbuatan keji Margaret ini. Kisah Angelin ini bukan cuma cerita sedih guys ya. Ini adalah peringatan buat kita semua ya. Untuk kalian yang memiliki anak angkat dan lain sebagainya, tolong sayangi anak kalian. Anak itu titipan, bukan barang. Anak itu harus disayang ya, bukan disiksa. Dan jangan pernah diam kalau lihat kekerasan pada anak, karena suara kalian bisa jadi penyelamat mereka. Sekarang Angelin sudah tenang di sana, di tempat yang penuh kasih sayang, bukan di tempat yang penuh kekerasan. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Jangan lupa komen di bawah, kira-kira selanjutnya kita bahas tentang apa ya. Sampai jumpa lagi di Hororita. Bye-bye. Assalamualaikum.